Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Retno pada pertemuan ke-6 teks persuasi. Hari ini, Bu Retno akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Kalau kemarin Bu Retno sudah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Apabila lupa, kalian boleh sekali melihat video penjelasan Bu Retno pertemuan kemarin di YouTube yang sudah Bu Retno bagikan. Silahkan disimak. Langkah-langkah penyusunan teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, susunan perincian. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Dan yang terakhir, pengembangan teks. Yang pertama, tentukan tema. Nah, apabila kalian sudah menentukan tema, suatu tema, kalian diharapkan dapat menentukan bujukan utama. Jadi, kalian akan memberikan bujukan apa kepada pembaca. Yang kedua, susunan perincian. Nah, susunan perincian ini kalian harus perhatikan struktur teks persuasi. Jadi harus memuat 4 poin. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian pendapat atau fakta. Yang ketiga, ajakan-ajakan. Dan yang terakhir, penegasan kembali. Ini harus ada semuanya, harus urut. Langkah yang ketiga, pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan ini kalian dapat mencari fakta dan pendapat ya. Pendapat ini tentunya pendapat kalian dan disertai dengan fakta. Nah, fakta-fakta ini kalian boleh sekali mencari di berbagai sumber ya, boleh dari internet, boleh dari hasil penelitian. Kalau dari internet misalnya terkait tentang fenomena yang sudah terjadi ya. Nah, itu yang sesuai dengan tema yang kalian ambil. Boleh sekali melihat dari berita misalnya, itu kan sudah fakta ya, ada data-data yang bersifat fakta itu boleh kalian ambil, tapi jangan lupa disertai dengan sumbernya. Yang terakhir, mengembangkan teks. Jadi, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Kalian bisa menyusun satu teks persuasi yang utuh dengan memperhatikan strukturnya harus lengkap, dan gunakan kaidah-kaidah penulisan teks persuasi. Kaidah-kaidahnya ada di penjelasan minggu kemarin ya. Apabila lupa bisa dibuka kembali. Ini ya, yang bisa Bu Retno jelaskan ya, untuk langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama, tentukan dulu temanya, kemudian tentukan bujukan utama, apa yang akan kalian ungkapkan, ya, bujukan apa yang akan kalian berikan dalam teks itu kepada pembaca. Yang kedua, diperhatikan strukturnya harus lengkap. Dan yang ketiga, itu ya, mencari pendapat dan fakta. Pendapat itu kan dari pemikiran kalian sendiri. Untuk fakta-fakta itu kalian boleh cari dari berbagai macam sumber, tetapi jangan lupa mencantumkan sumbernya. Misalnya, Bu Retno beri contoh, berdasarkan data tentang perkembangan COVID-19. Nah, itu kan ada data-data jumlah pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, itu bisa dicantumkan, tetapi jangan lupa mencantumkan sumbernya juga. Kemudian disusun menjadi satu teks persuasi yang utuh. Demikian penyusunan langkah-langkah teks persuasi. Bu Retno akan menjelaskan mengenai teknik menulis teks persuasi. Tekniknya ada 2. Yang pertama rasionalisasi, yang kedua ada sugesti. Ini sekedar pengetahuan untuk kalian. Teknik menulis yang pertama, rasionalisasi itu proses menulis teks persuasi ya, proses penggunaan akal untuk memberikan dasar pembenaran terhadap suatu persoalan. Nah, pembenaran ini berfungsi untuk memudahkan jalan agar keinginan, sikap, keputusan, atau tindakan yang telah ditentukan dapat dibenarkan. Pembaca akan membenarkan pendapat yang disampaikan penulis dengan alasan yang logis. Jadi, menggunakan alasan-alasan yang logis, penggunaan akal ya, logis, untuk memberikan dasar pembenaran terhadap suatu persoalan yang dibahas. Sehingga membaca itu dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua ada sugesti. Sugesti itu usaha membujuk atau memengaruhi orang lain untuk menerima
untuk menerima pendirian tertentu. Nah, pembaca ini diharapkan terpengaruh oleh pendapat penulis. Dalam sugesti ini menggunakan kata-kata yang menarik ya, agar pembaca itu tertarik. Menggunakan kata-kata karena, jika, kalau, seperti. Ini sedikit pengetahuan tentang teknik menulis teks persuasi. Demikian tadi penjelasan Bu Retno mengenai langkah-langkah penyusunan teks persuasi hari ini. Bu Retno memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu buah teks persuasi dengan tema bebas ya. Temanya ini bebas, silahkan dipilih. Bu Retno beri 3 pilihan tema. Yang pertama, tentang pandemi COVID-19. Yang kedua, pembelajaran daring. Yang ketiga, fenomena bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Nah, kemudian kumpulkan pada tautan yang sudah Bu Retno bagikan di grup kelas. Jadi silahkan kalian membuat satu teks persuasi bebas, boleh di buku tulis, boleh di kertas HVS, boleh di kertas folio, asalkan tulisannya jangan terlalu kecil ya, supaya Bu Retno mudah untuk membacanya. Karena kemarin pada tugas teks ulasan, ada beberapa anak yang menulis dengan tulisan yang sangat kecil, sehingga Bu Retno kesulitan untuk membacanya. Jangan lupa dikumpulkan pada tautan yang sudah Bu Retno kirim di grup kelas. Ingat, segera dikerjakan. Bu Retno masukkan dalam penilaian keterampilan ini nanti. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Apabila kalian tidak mengerjakan, maka nilai kalian akan 0 atau kosong. Nah, nilai 0 itu nanti akan berpengaruh pada rapot kalian. Ingat, ya, ingat, untuk kalian mendaftar SMA atau sederajat atau MAN atau SMK itu nanti pasti butuh nilai rapot ya. Jadi jangan sampai menyesal, gunakan kesempatan apabila kalian diberikan tugas maka segera dikerjakan dengan baik ya. Cukup sekian, apabila kalian belum jelas atau ada pertanyaan boleh sekali bertanya ke Bu Retno atau di grup kelas juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.